Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini, di bulan Syawal, kita masih dapat dipertemukan Allah untuk berkumpul di tempat mushola yang kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita di dunia wal akhirah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Mushola Ahmadiyin Bapak Haji Uton Wartono MM MBA, yang kami hormati guru kita yang telah hadir Bapak Kiai Haji Ahmad Jarkasi LCMMA. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Kiai. Mudah-mudahan nanti ilmunya dapat diberikan kepada kita dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Untuk itu marilah sama-sama sebelum pengajian dimulai kita membacakan suratul Fatihah. Dan dengan niat ikhlas kita bacakan Fatihah ini, kita kirimkan kepada orang tua kita, guru kita, sanak famili kita, saudara kita, handai tulan kita, orang-orang yang telah berjasa kepada pembangunan Yayasan Mushola Ahmadiyin ini. Mudah-mudahan Allah semua terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-hajiniya wa kulinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu dan jemaah sekalian, bahwasanya malam ini kita akan mengadakan halal bihalal dan sekaligus juga pembukaan perdana pengajian yang biasa rutin di Mushola Ahmadiyin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari halal bihalal dan juga pelajaran perdana pengajian kita pada malam hari ini. Dan izinkanlah pada malam hari ini saya akan membacakan susunan acara halal bihalal dan juga pembukaan pengajian rutin di Mushola Ahmadiyin. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga sambutan ketua yayasan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Uton Wartono MM MBA. Yang keempat kajian agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Jarkasi LCMA dari Rumah Fikih Jakarta. Dan nanti dalam kesempatan isi pengajiannya kita akan memberikan tanya jawab atau memberikan pertanyaan terbaik bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon disiapkan pertanyaan minimal 5 pertanyaan yang terbaik. Dan yang kelima yaitu wahasyafa atau saling memaafkan. Untuk itu marilah sama-sama sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan Fatihah ini acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Al-hajiniyah wa kulinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Suharso. Kepadanya kami persilakan. Ini aja Pak. Kursi panas. Bagus ya. Kursi panas itu. Panas. Bakso panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratir ruh Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa lil kiram syai'un lillahi lahul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضر الله رشدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي كرم الله وجهه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المولزين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى ريان القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبنوصل إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحوس خصوصا مكاننا بسبب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. يا الله يا معبود يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد فينا ما هو يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك للدرجات وتبلغنا بها وصل خير جميع الخيرات في الحياة وابد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. اللهم اجعل وافسر وتقبل ثواب قراءتنا من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح خلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي كرم الله وجهه وإلى روح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبر يصل إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونحوس خصوصا ونهون بسبب المرحوم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر والمغفر على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم من فار النيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ادفع عنا الغلاء والعداء والبلاء والوباء والفحشاء والفتن والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا
بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين ما إنك لكل شيء قدير اللهم ثبت قلبي على دين الإسلام إلى يوم القيامة اللهم ثبت قلبي على دين الإسلام إلى يوم القيامة اللهم ثبت قلبي على دين الإسلام إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العافية وسوء الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ustadz Suharso yang telah memimpin pembacaan tahlil. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dibacakan untuk malam hari ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Ahmadiyyin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Utono Wartono, MM, MBA, dan kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sini aja lah, mojok aja mojok. Oh iya, lupa. Mau dibawa pulang sama dia mah. Lupa. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian sehat-sehat ya? Alhamdulillah, setelah 1 bulan kita mengalami pendidikan luar biasa di bulan Ramadan, kita kembali bulan Syawal mengawali bulan peningkatan, maka kita masuk di tema halal bihalal. Ya. Nanti dibahas tuh, ya. Pas banget. Hari ini kita hadirkan ahli ya, dari sudut pandang fikih. Hala ya halu halan. Mana Pak Ustadz Misal? Apa tuh artinya? Hala ya halu halan. Apa tuh? Mengurai ya, mengurai. Maknanya mengurai. Jadi kita ambil yang mudah aja lah. Bahwa tema halal bihalal itu mengembalikan uraian-uraian kekusutan jika ada hubungan tidak baik di antara kita. Gitu aja ya, silaturahim jadinya. Jadi insya Allah ada maknanya. Dulu saya pernah Pak bawain acara halal bihalal, diundang tuh kiainya. Begitu saya bilang halal bihalal artinya ini, kiainya bilang nggak ada tuh halal bihalal. Saya bilang sama kiai, ngapain kiai datang diundang? Diundangnya datang Pak. Ya, tapi begitu makna di dalamnya nggak ada tuh halal bihalal. Terus kiai ngapain datang gitu kan? Nah malam ini kita hadirkan ahlinya supaya satu, selain kita punya makna silaturahim, ini ilmu buat kita.
ilmu. Jadi kita sudah minta izin sama Pak Ustadz ya, yang kami hormati Pak Ustadz Ahmad Zarkasi LCMA. Pak Ustadz, boleh kami menyampaikan 1-2 pertanyaan? Oh, boleh, silahkan. Cuman jangan banyak-banyak Pak, ntar baksonya keburu dingin. Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih buat seluruh jamaah yang alhamdulillah hadir tepat waktu dan duduk seperti ini lebih rapat Pak, bagus. Nih kiai atau ustadz lebih semangat biasanya kalau duduknya begini. Setelah ada karpet 3 tuh. Ibu-ibu mohon maaf ya, jadi duduknya tidak pakai karpet. Nah, insya Allah nanti karpet akan nambah. Jadi yang pertama terima kasih, yang kedua saya sampaikan terima kasih juga buat yang mempersiapkan segala sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya. Pokoknya kalau di Nahdien itu kalau ada acara semuanya kompak. Semuanya berlomba untuk memberikan infak, sampai mohon maaf saya tolak. Ada yang mau infak 1 juta Pak. Saya bilang nggak usah. Masa yayasan nggak pernah ngeluarin uang tiap ada acara? Sumbang lagi, orangnya itu juga. Sampai saya bilang, ente hari ini jangan nyumbang. Biar yang lain kebagian pahala, gitu betul nggak? Dia lagi, pahalanya nggak adil atau gitu. Nah itu bercanda saya, artinya kita tuh jemaah kompak ya. Tanpa diinstruksi, tanpa diminta, semuanya dukung. Termasuk malam ini ya. Mudah-mudahan duduknya kita dikasih rahmat oleh Allah, dapat ilmu, dapat pahala, dan silaturahim kita menjadi bagus. Ya. Itu saja mungkin dari saya, dan kalau ada yang kurang mohon maaf ya, dari penyelenggaraan ataupun pelayanan. Semoga sekali lagi event-event seperti ini terus berjalan, karena di komplek kita sudah mulai bagus Pak. Ukhuwahnya bagus, terasa sekali ya, terasa. Kita mau ibadah dimanapun, mau di masjid, di mushola dimanapun, terasa sudah mulai ada hubungan-hubungan interpersonal yang bagus. Dan inilah yang akan menjadi Islam itu kuat, betul kan? Nih umat lain kalau ngelihat begini nih Pak, serem nih. Apalagi lihat subuh ya, penuh gitu di At-Taqwa itu. Waduh, gemeteran Pak. Nah, inilah ukhuwah itu. Inilah giroh yang baik buat kita. Saya kira itu dulu ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berbahagia. Pak Ustadz yang sudah datang, ini lebih awal Pak. Ya bagus ya. Biasanya Pak, kita nunggu kiai, betul nggak? Kiai teleponin kemana-mana. Oh, masih kejebak macet. Wah, klasik Pak. Ini Pak Ustadznya udah datang sebelum Isya. Di situ tuh. Bahkan sholat di samping saya, hampir aja saya nggak kenal. Cuman kita sok-sok kenal aja. Pak Ustadz sendirian. Begitu Pak. Ukhuwah itu kalau kita tidak kenal dengan orang, sapa aja. Zolim kalau nggak kenal kan. Nah, udah kita main tembak aja tuh. Nih bau-baunya bau-bau kiai. Udah datang ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya todong. Tadi saya ditodong, kan saya todong. Terima kasih untuk Bapak Uton Wartono yang telah menyampaikan ujangan atau pemberitahuan, ucapan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dan untuk acara selanjutnya adalah kajian agama tematik yang akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Zakarsi LCMA dari Rumah Fikih Jakarta. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Oh iya, balik lagi ya. Kamu dipakai Ustaz? Dipakai. Biar nyambung ke YouTube. Oh, ada YouTube-nya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bil khusus yang saya hormati Bapak Haji Uton sebagai apa Pak Haji? Ketua Yayasan. Kemudian juga Ustaz Marsin yang dirahmati Allah dan juga para jemaah, Bapak Ibu yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi panjang umur, sehat
badan, murah rezeki. Ini ya, ini 3 kalau hilang atuh aja, hidup udah kagak enak banget. Ada orang umur panjang, duit banyak, cuma sakit-sakitan. Itu kan duit banyak kagak nikmatin dia. Kayak orang stroke kan ya, orang stroke emang duitnya dikit, banyak gitu. Umurnya panjang nggak? Panjang tuh, dari 2 kali lebaran masih didorong-dorong aja tuh udah mati-mati kan ya. Panjang umurnya, cuma nih begitu. Kalau ada orang umurnya panjang, badan sehat, cuman kagak punya duit, enak apa enggak itu? Ini ya, kalau dia bujang perawan kagak ada yang mau sama dia kan ya. Badan doang gede, rambut klimis, terikaan baju lancip, tapi duit kagak gablok kan kagak enak itu. Mana ada yang mau kan ya. Nah sebaliknya, duit banyak, umur pendek, enak apa enggak? Enggak. Baru dapat duit 2 miliar mati kan ya. Kan susah itu, makanya ini 3 doanya tiap hari. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa wasi' arzaqana, luas rezeki kami, wa tawil a'marana, panjangkan umur kami. Begitu. Dan Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, ini halal bihalal ini sebenarnya bahasa Arab yang orang Arab aja gak paham ini artinya. Ini orang Arab kagak pernah ngerti itu halal bihalal apaan gitu. Ini bahasa Indonesia yang diarabkan. Jadi bahasa Indonesianya halal bihalal, saling menghalalkan. Dulu saya pernah nabok sampean, haram itu kagak boleh, saya minta halalin dah gitu. Sampean juga pernah punya salah, saya halalin. Jadi saling menghalalkan, saling memaafkan. Begitu. Ini materinya ada cerita. Jadi mau gak dengerin ceritanya? Jadi kalau udah malam, kalau materi berat-berat rada kurang enak gitu. Saya lihat bakso juga di bawah masih utuh tuh, belum kemakan itu ya. Jadi kalau materinya berat-berat nih lumayan kagak enak. Jadi dulu nih lagi ngumpul begini nih, Nabi Muhammad SAW bilang sama para sahabat, kata Nabi Muhammad, yatlu alaikum wa'ana rajulun min ahli jannah. Jadi kata Nabi, coba perhatiin, entar nih di pintu masjid ada orang ahli surga bakal masuk ke dalam masjid. Gitu. Jadi Nabi Muhammad masih hidup, kiamatnya masih jauh, udah ada orang yang disebut sebagai ahli surga. Kata Nabi Muhammad, coba perhatiin, ini ada ahli surga nih masuk. Karena disebut begitu orang pada lihat. Orang ngeliatin, nungguin nih siapa yang dibilang ahli surga ini. Orang nyangkanya mungkin Sayyidina Abu Bakar, kan begitu. Mungkin Sayyidina Umar, oh mungkin sepupunya Nabi ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kan begitu. Orang nungguin, ternyata yang masuk itu bukan siapa-siapa. Orangnya kagak dikenal. Jadi orang biasa, nggak punya jabatan, nggak punya posisi, kagak ada yang kenal. Mukanya basah bekas wudhu, tangan kirinya nenteng sendal, begitu. Masuk masjid Nabawi. Orangnya juga nggak nyadar disebut ahli surga, jalan aja masuk begitu. Tiba ngasih salam doang sama Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beres, kemudian sholat. Orang ngeliatin, apa iya nih potongan begini ahli surga, ini kan begitu. Orang potongan ahli surga itu kan pakai jubahnya double ya kan gitu, nyengser tanah sorbannya kan ya. Ini kagak kelihatan ahli surga ini, tiba muka basah doang dipasang kok banyak orang begitu. Orang jadi jangan kebetulan doang gitu. Jangan kebetulan ya. Besok hari Nabi Muhammad menyebut lagi begitu.
Ini riwayatnya ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada juga dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, ada kitab namanya Syarhus Sunnah kata punya Imam Al-Nawawi. Ada riwayatnya yang ceritain Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas tuh yang dari kecil di Madinah emang hidupnya udah bareng Nabi. Jadi Nabi Muhammad nyampe Madinah, Sayyidina Anas umur 10 tahun. Jadi ibaratnya Nabi Muhammad di rumah, segala urusan Sayyidina Anas yang nolongin. Makanya kalau kita buka bab yang namanya bab mandi, bab wudu, bab buang hajat, itu perawinya tuh orang-orang terdekat. Sayyidina Anas, Sayyidina Ibnu Abbas, kemudian Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina orang-orang dekat Nabi semua. Jadi Sayyidina Anas ini emang dekat. Semua cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad di Madinah, Sayyidina Anas tahu. Sayyidina Anas cerita, dulu lagi di masjid begitu. Sampai kemudian hari kedua Nabi Muhammad bilang lagi, coba perhatiin. Ntar nih di pintu masjid ada tuan ahli surga masuk. Diperhatiin ternyata yang datang orang yang kemarin juga. Jadi orang yang kagak punya jabatan, nggak punya posisi, pokoknya nggak dikenal orang. Orang biasa-biasa aja. Nih kemudian ada yang kalau bahasa anak sekarang itu notice gitu. Ada yang ngeh, namanya sahabat Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada sahabat Amr bin As, anaknya Abdullah. Nih dia ngeh nih orang kok bisa disebut ahli surga gitu. Akhirnya dia putusin sore itu di hari kedua dia mau ngintilin ke rumahnya, mau tahu orang dari mana sih gitu. Dari mana diintilin rumahnya, kelihatan rupanya orang kampung Melayu itu. Ya, orangnya emang orang biasa, orang miskin. Kalau ibarat bahasa kita nih rumahnya rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sangat sulit sekali. Kan itu kalau bahasa saya tuh RSS, rumah sangat strategis sekali. Strategis soalnya kemana-mana dekat, kamar mandi dekat, tempat tidur dekat, ruang tamu dekat, ruang dapur dekat. Tempat kalau kemana-mana dekat namanya apa? Strategis. Itu rumah strategis. Itu saking strategisnya, itu suami tidur, bininya masak di dapur, bininya bangunin laki make kaki nyampe. Saking dekatnya. Pokoknya ini orang biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Akhirnya besok hari ketiga Nabi Muhammad bilang lagi begitu. Yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Nintar bakal masuk nih ahli surga. Maka udah dibilang 3 kali nih, orang nungguin apa iya orang yang kemarin lagi. Ternyata betul orang yang kemarin lagi. Jadi ini orang 3 hari berturut-turut disebut oleh Nabi Muhammad sebagai ahli surga. Dan Nabi Muhammad nih, keyakinan kita orang muslim, Nabi Muhammad itu tidak mungkin berdusta, kan ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu ngomongnya tidak pernah berdasarkan nafsunya. Pasti omongannya berdasarkan wahyu. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad bohong kalau ini orang bukan ahli surga, masa disebut ahli surga. Kalau emang ahli surga, kalau emang dia disebut ahli surga, emang dia benar nih ahli surga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As yang udah tahu ini rumahnya, hari ketiga dia datang sore. Bentar lagi mau maghrib dia datang, dia bilang assalamualaikum tuan ahli surga. Dia nyebutnya assalamualaikum. Dia bilang, tuan, saya ini
lagi punya masalah sama orang tua saya. Ini Abdullah bin Amr rada bohong, sebenarnya nggak punya masalah, cuman dia bilang saya punya masalah jadi saya nggak bisa pulang. Boleh gak kalau saya nginep ini barang 3 malam aja sampai urusan saya selesai di rumah gitu. Abdullah bin Amr bin As ngebohong supaya bisa nginep, maksudnya bisa mantau ini ahli surga bagaimana sih, kan begitu. Ini orang rahasianya apa, punya amalan apa, sedekahnya berapa, zikirnya berapa lama, mau dilihatin. Akhirnya nginep lah nih Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As nginep malam pertama kagak nemu apa-apa. Artinya pikiran kita nih, orang kalau disebut ahli surga kan malam sholat tahajud kan ya, kakinya rada bengkak kan ya, karena Nabi Muhammad kan dulu kakinya rada bengkak memang, sholatnya panjang gitu, berdirinya lama Nabi Muhammad. Ya orang sini juga banyak nih kakinya bengkak gitu. Cuman saya nggak tahu urusannya apaan kan gitu. Ya kan pikiran kita nih, orang kalau ahli surga nih kakinya bengkak-bengkak, sholat malamnya panjang, jidatnya rada hitam kan begitu. Pikirannya kan begitu, kamu sujud mulu nih, padahal jidat hitam sebabnya banyak gitu. Dimakai spidol bisa. Ada orang punya koreng gitu, korengnya di jidat itu, lama-lama kan hitam juga itu, bekas korengnya. Ini saya punya nih bekas bisul nih. Ini bekas bisul nih, lama-lama begitu. Dulu santri kita alergi, kita orang Jakarta nyantren di Bogor, hawa dingin. Itu nggak tahu kenapa tiap awal bulan bisul muncul aja itu, alergi begitu. Namanya santri pokoknya gak tahu urusan, sujud aja itu nempel tanah, lama-lama hitam begitu. Ini bekas koreng ini gitu. Jadi kalau melihat saya jangan husnuzon dulu, jangan. Kalau melihat wah itu mau koreng, itu koreng. Iya. Pikiran orang tuh kalau ahli surga sholat tahajud, ternyata tuan ahli surga kagak sholat tahajud. Ditungguin itu Abdullah bin Amr bin As tuh kagak tidur, pura-pura tidur. Tidurnya tidur ayam, tuh gak tidur ayam tuh gitu. Sambil duduk tidur, dibangun lagi, diliatin tuan ahli surga kalau sholat malam berapa rakaat, ternyata kagak sholat. Pikiran ntar kali lah, memang lagi capek kali. Emang tulus sepanjang malam kagak sholat akhirnya. Sholatnya yang wajib-wajib aja. Cuman kata Abdullah bin Amr bin As, walam ara yaqumu minal laili syai'an. Sama sekali saya gak pernah lihat dia bangun malam, illa annahu idza taqallaba fi naumihi dzakarallah. Cuman ini orang kalau tidur, lagi tidur nih, kalau dia pindah posisi itu kalau bahasa kita apa tuh? Mulet, tahu mulet? Lagi tidur mulet kanan, mulet kiri, itu setiap mulet tuh dia zikir. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, begitu. Tasbih, takbir, tasbih, takbir, begitu kata Abdullah bin Amr bin As. Ini orang sholat malam kagak pernah. Cuman kalau tidur tiap pindah posisi dia zikir. Kadang takbir, kadang tasbih, gitu doang. Akhirnya malam pertama selesai, nggak ada sholat malamnya, ditungguin besok kali malam kedua nih. Kan jatah tamu kan emang 3 malam gitu. Jadi tamu itu kalau menamu nginep itu maksimal 3 malam. Jadi bapak ibu kalau mau bertamu ke rumah orang, bawa ini ingat waktu gitu. Atau ada tamu nginep begitu, kalau udah lewat 3 malam masih nginep, kasih bon, suruh bayar. Itu udah kena cas itu. Kadang nih anak-anak kita tuh bilangin tuh, anak-anak kita kadang-kadang main di rumah temennya sehari kagak pulang, 2 hari kagak pulang, kan begitu. Kesian emaknya, repot gitu. Kita bilangin kalau namu ke rumah orang, kalau perlu mah jangan nginep. Kalau nginep semalam aja jangan ngerepotin gitu. Jadi adabnya itu tamu jangan ngerepotin,
tuan rumah jangan nyusahin gitu. Jadi tuan rumah ngasih sajian, tapi tamu juga kudu tahu diri. Makanya Abdullah bin Amr bin As nggak minta macam-macam, yang penting punya tempat berteduh kan itu. Alasannya masih belum bisa pulang. Di malam kedua dia tungguin, sama kejadiannya. Ini tuan ahli surga nih kagak ada apa-apanya. Sholat malam kagak, barangkali ntar mau subuh dia sahur kali, ternyata kagak sahur juga. Kan biasanya kan kalau orang ahli surga tuh malamnya tahajud, siangnya kan puasa kan ya. Malam tahajud sebagaimana Nabi Muhammad malam sepanjang malam itu sholat berapa? Nabi Muhammad sholat malamnya tuh 8 rakaat. Cuman 8 rakaat itu sebenarnya bukan batasan rakaat. Itu waktu yang cukup untuk sholat malam Nabi cuman 8 rakaat. Karena Nabi Muhammad berdirinya lama. Kan satu kali berdiri kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu satu kali berdiri. Ini bukan satu sholat, tapi satu berdiri 1 rakaat. Itu bisa sampai 250 ayat. Jadi satu surat Al-Baqarah. Makanya satu malam yang muat buat sholat malamnya Nabi emang 8 rakaat. Makanya ulama kagak ada yang bilang maksimal sholat malam 8. Dan sholat malam itu tidak ada batasnya. Nabi Muhammad sholat malam 8 rakaat emang maksimal yang dapat itu semalam buat sholatnya Nabi 8. Karena berdirinya lama. Nabi Muhammad kalau sholatnya model kita yang baca kuliah kulhu gitu, itu 200 rakaat dapat gitu. Dapat itu 200 rakaat kan ya. Makanya kan ada sunnah yang sering dipahami keliru. Ada kesunahan setelah sholat qobliyah subuh Nabi Muhammad rebahan, bener gak? Pernah dengar gak hadis? Jadi abis qobliyah subuh Nabi Muhammad miring kanan ngadep kiblat istirahat. Soalnya capek sholat tahajud. Orang kita kagak ada tahajud jangan ngikut-ngikut. Qobliyah subuh di rakaat di sop depan, habis qobliyah dia rebahan. Ya orang ngeliatin gitu. Bapaknya siapa sih itu tidur di masjid kan gitu. Itu sunnah Nabi bener emang. Nabi Muhammad capek tahajud, maka qobliyah subuh datang istirahat bentar, miring kanan. Kita punya guru-guru begitu, tapi guru-guru kita juga tidurnya kagak di masjid, qobliyahnya di rumah. Qobliyahnya di rumah, habis qobliyah dia rebahan sebentar, miring kanan. Habis itu sebentar kira-kira 5 menit berangkat ke masjid ke mushola. Jadi yang kayak gitunya tuh tidak dilakukan di masjid. Jadi agak keliru emang nih banyak beberapa kita memahami hadis Nabi. Nabi Muhammad kan dulu nyuruhnya kalau sholat pakai sendal kan ya. Karena dulu emang Masjid Nabawi kan alasnya tanah. Makanya Nabi Muhammad bilang kalau lagi sholat kemudian diganggu oleh setan, pikiran kacau, maka salah satu anjurannya apa? Beludah 3 kali ke sebelah kiri. Gitu. Ini kalau kita lakuin di sini rada repot. Kita kacau nih, lupa rakaat, beludah ada belah kiri gitu. Ya kalau ada orang yang marah, kalaupun kagak ada orang pengurus yang marah itu. Orang baca-baca ngepel makin diludahin aja. Dulu alas Masjid Nabawi tanah gitu. Jadi ada cara untuk bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang benar. Jadi jangan asal plek-plekan gitu. Jadi yang 2 malam yang kedua. Akhirnya malam yang ketiga Abdullah bin Amr bin As nungguin lagi. Kira-kira ada sholat malam apa enggak? Ternyata enggak. Sedekah juga dilihat kagak ada. Di riwayat Imam Ahmad Ibnu Abdullah bin Amr bilang, "Wakitu an ahtaqiru amalahu," kata Abdullah bin Amr begitu. Abdullah bin Amr bin As bilang, "Saya Gitu tuh pengen aja, hampir pengen aja ahtaqiru amalah, pengen hina amalnya begitu. Soalnya amalnya biasa aja. Maksudnya ini bagaimana orang bisa jadi ahli surga amal begitu doang begitu.
Dia hampir pengen hina begitu Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya hari ketiga selesai, waktunya pulang, baru dia jujur nih. Abdullah bin Amr bin As dia jujur, Tuan, saya ini gak punya masalah sama orang tua saya mah baik-baik aja. Cuman kemarin Nabi Muhammad bilang, Anda ini Tuan disebut oleh Nabi Muhammad sebagai ahli surga. Kalau sekali mah kebetulan kali, cuman Nabi Muhammad nyebut 3 kali. Makanya saya penasaran, kesini mau periksa ibadah apa yang Tuhan laksanakan, saya mau ngikutin. Zikir apa yang Tuhan baca, saya mau rutinin. Sedekah berapa banyak Tuhan keluarin, saya mau keluarin juga, gitu. Tapi saya nggak ngelihat ada apa-apa, gitu. Kata Tuhan ahli surga, ada mara'aitani, ya beginilah saya, gitu. Akhirnya balik badan Abdullah bin Amr bin As pulang, baru beberapa langkah keluar dari rumahnya dipanggil lagi, ta'ala ya Abdullah, sini Abdullah. Kayaknya emang ada hal yang mesti ente tahu. Apa itu? Dia baru jujur nih Tuhan ahli surga bilang, saya sih kalau ibadah emang kagak punya ibadah yang gede-gede. Cuman kata dia, wa inni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina gisya. Kata Abdullah bin Amr, kata Tuhan ahli surga, saya nggak punya amal ibadah yang gede-gede. Cuman sepanjang hidup saya ini dalam hati sama sekali nggak punya dendam sama saudara-saudara muslim saya. Sama sekali nggak punya kebencian. Orang mau punya apa terserah, orang mau bagaimana terserah. Saya kagak pernah ada nyangkut dalam hati saya perasaan sama orang lain, perasaan benci kagak ada. Ini la ajidu ala nafsi fi nafsi ala ahadin minal muslimin isya. Yang kedua, wala ahsudu ala khairin a'tahullahu iya. Dan saya tidak pernah sekalipun iri sama nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudara-saudara muslim saya. Orang punya mobil, saya kagak punya urusan. Orang punya motor, dia punya duit. Orang beli AC, emang dia kepanasan. Orang beli kulkas, terserah, saya kagak pernah iri, nggak pernah hasad. Tuh begitu. Berarti ternyata ada jalur nih kita nih, orang yang rada malas sholat malam, ada jalur biar bisa masuk surga itu. Iya, jadi kalau emang jarang sholat malam, bisa gak hati kagak gedek sama orang begitu. Ini hati udah gedek mulu, sholat jarang, ngaji kagak pernah. Kan malaikat demen banget sama yang kayak gitu tuh. Ditungguin tuh malaikat tuh. Ngaji kagak doyan, ke masjid jarang, ke mushola ogah, baca Quran gak pernah, pengen masuk surga. Ini yang kayak gini nih, malaikat demen banget nungguinnya tuh. Jadi kalau emang kita tidak punya kuantitas ibadah, minimal kualitas hati. Ini alhamdulillah nih orang kita punya momen yang namanya halal bihalal. Ini halal buat begini nih, untuk sama-sama saling menghalalkan supaya nih dendam dalam hati hilang, iri dengki juga dihapus gitu. Masalahnya nih hati ini kalau kagak diobati nih hidup kita susah. Bukan cuma di akhirat, dunia akhirat susah. Orang kalau timbang punya penyakit punya ada orang panoan begitu, itu mah tinggal datang ke dokter kulit aja, kagak sembuh-sembuh, kagak ada napa-napa. Ibaratnya orang panuan sampai mati masuk neraka atau kagak? Ada orang masuk neraka gara-gara panuan? Kagak. Timbang penyakit dunia mah kagak ada ujungnya. Enggak apa-apa, orang mati punya liver kagak bakal masuk neraka. Kan nggak ada orang masuk neraka ditanya mau masuk neraka nih gara-gara liver, kan kagak gitu. Jadi orang kalau timbang punya penyakit dunia doang susahnya, ujung-ujungnya mati gitu doang. Dan yang namanya mati mah sakit kagak sakit mah mati juga, bener apa enggak? Gitu. Jadi kalau yang namanya penyakit dunia, penyakit zahir nih, dokternya juga banyak di mana-mana.
Ada dokter spesialis, mau yang BPJS ada BPJS kan ya, mau yang asuransi rada tinggian ada begitu, mau yang spesial rada mahalan ada. Tapi kalau penyakit hati ini gedek sama orang, benci sama orang, ada ke dokternya gitu. Ada nggak? Kagak ada. Obatnya cuma satu, deket aja sama Allah. Ikut pengajian, rajin-rajin ketemu orang, silaturahmi, itu ketemu orang, assalamualaikum, salaman, itu lama-lama tuh mengikis kesombongan diri. Itu obatnya. Ikut pengajian, kalau ustadz lagi ceramah, lagi ngomong merada kesindir, emang itu namanya obat lagi kerja itu. Iya. Orang kalau punya koreng ditaruhin super tetra sakit apa enggak? Sakit, itu tandanya obatnya lagi kerja. Orang punya penyakit hati, datang ke masjid, datang ke majelis, ustadznya ceramah, sakit hatinya, berarti ada yang kerja itu. Emang obatnya lagi kerja itu, biarin aja emang. Jadi kagak usah gedek sama ustadznya. Jangan gedek sama ustadz, jangan gendang lagi dah. Ada orang sini begitu ada. Mana orangnya? Gitu. Gede kamu ustadznya, bukannya dia introversi, ustadznya juga jangan panggilnya. Repot urusannya sama dia. Yang punya penyakit hati, dia itu lagi diobatin, kagak mau kan begitu. Kadang ada susah nih kita nih. Tahu gak Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting tahu? Dulu waktu lagi masih jadi penyanyi, kan sekarang mah jadi pelawak dia kan ya. Dulu penyanyi itu satu lagu bisa sampai 20-30 juta. Zaman dulu 20-30 juta. Orang berani bayar itu. Padahal yang dikasih apaan? Ngasih apaan Ayu Ting Ting? Ngasih alamat palsu doang. Mau gitu bayar 20-30 juta gitu. Ini ada ustadz nih datang ngasih tausiah, ngasih alamat bener, alamat ke surga. Dikasih berapa? Cuma 12.000 doang. Mana jemaahnya pada ngorok mulu, katanya. Gitu. Jadi kira-kira muliaan Ayu Ting Ting Abu Ustaz. Kan gitu. Kan? Memang rada susah ini sekarang ini gitu. Jadi masa kayak apa namanya kemarin nih corona nih, alhamdulillah sini Jumatan libur apa enggak? Nah, ini ya saya rada kurang demen itu pas corona itu Jumatan libur-liburin, ngaruh juga kagak gitu. Yang kagak demen ada saya punya kenalan Jumatan libur dia. Man hari Sabtu diajak mancing di jalan. PA juga ya. Iya, ada gak yang di sini begitu? Iya. Ini Jumatan libur nih. Sabtu dia mancing gitu. Baik. Emang waktu corona tuh orang rada PA itu mikirnya tuh. Lihat nih di komplek nih banyak nih. Saya nggak tahu di sini waktu corona saya gak kesini soalnya. Ini ada komplek nih. Ini jalan ditutup. Tulisannya menghindari virus corona. Lurus ditutup, cuman belok kanan kagak. Lah berarti virus lurus doang ini. Ini kanan kagak ada virusnya nih. Nah kan jadi pada PA ini begitu. Gitu. Saya sih percaya virus mah ada begitu. Cuman yang tahu-tahu langsung mati gara-gara virus kan kagak pernah nemu kita. Orang masuk rumah sakit meninggal, apa kata dokter? Komorbid gitu. Gitu. Yang tahu-tahu mati gara-gara corona ada. Oh ini bukan karena corona, komorbid, emang punya penyakit bawaan gitu. Ya kalau emang punya penyakit bawaan, apa yang lain ditakut-takutin kan gitu. Emang ada ini juga. Itu kan awal jadi ngomongin virus nah. Orang masih rada gedek kita itu corona gitu. Cuman alhamdulillah nih, tadi beritanya WHO nih yang mula-mulain virus corona bilang, WHO bilang virus corona udah nggak ada lagi, maka kembalilah hidup normal sebagaimana sebelum virus corona datang. Begitu katanya itu. Coba buka di Google, WHO udah bilang begitu.
Jadi kalau ada siapa kayak RT, lurah, siapa namanya Satpol PP masih nyuruh pakai masker, itu suruh baca berita dia, begitu. Ya orang kalau mau pakai masker, anda lagi flu ya silahkan. Cuman orang lain disuruh pakai masker, pada susah itu. Dan ya, sampai mana tuh jadi apa namanya? Ini halal bihalalin jadi penting bagi kita. Jadi buat introspeksi, saya punya salah, saya mohon maaf gitu. Saya kesini cuma sekali, 2 kali, yang ini 2 kali. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang salah, yang kerengenakin kan gitu. Apalagi saya emang kerjanya cuma ngomong doang emang gitu. Mana-mana ngomong doang. Ustaz ngomong doang, suruh ikut bangun jembatan emang kagak mau gitu. Saya balikin. Lah kalau saya bangun jembatan ntar RT mengajar fikih emang. Iya. Emang udah ada bagiannya, saya memang ngajar fikih aja udah. Yang bangun jembatan, bikin gubuk, ya bagian gitu. Jangan ditukar-tukar gitu. Jadi saya mohon maaf, ini halal. Yang kedua ini penting, la ahsudu ala khairin atahullahiyah. Saya kagak pernah iri dengki sama nikmat yang Allah berikan. Ini penyakit kebanyakan kita. Sering montenin rezeki orang. Pengen banget rezeki orang hilang begitu. Padahal kalau rezekinya hilang, apa balik buat kita? Kan kagak. Itu yang bikin hati kita kagak pernah jadi bersyukur, hidupnya susah. Biasanya orang kalau sering montenin rezeki orang badannya kurus biasanya. Ada sini yang kurus. Iya, capek montenin rezeki orang begitu. Jadi salah satu sabda Nabi Muhammad bilang, kalau orang ingin punya bahagia dunia akhirat, resepnya tuh satu, hatinya kudu luas. Hatinya luas. Karena kalau hatinya luas, rumah yang sempit lega rasanya. Tapi sebaliknya kalau hatinya sempit, rumah yang luas sempit juga jadinya. Kalau hatinya sempit, rumahnya sempit, itu kiamat namanya. Udahnya sempit, maka biar kita gampang bersyukur, begitu, maka rezeki orang syukurin aja. Artinya kita bersyukur sama Allah, kita punya teman pada sejahtera, kita punya saudara, punya rezeki. Emang udah jatahnya begitu. Emang udah rezekinya. Kagak usah mikirin rezeki orang. Itu dipikir-pikirin kagak jadi apa-apa buat kita. Yang ada malah kita nggak pernah bersyukur. Yang jadi masalah tuh kadang-kadang kita sering menyempitkan makna rezeki. Rezeki itu kita definisikan sebagai uang, sebagai harta. Padahal rezeki itu bukan cuma soal uang. Badan sehat itu rezeki, kan ya? Akur sama laki, akur sama bini rezeki apa bukan? Berapa banyak kita lihat orang rumahnya gedung, 3 tingkat, pokoknya gede banget itu. Malah ada anjingnya. Tapi sama bini kagak akur, ribut mulu begitu. Yang atuh nginep di hotel, yang atuh nginep di losmen, itu rumah segede-gede gitu kagak ada yang nempatin. Ngobrolnya lewat wartawan, kan ya? Lakinya ngomong depan wartawan, bininya ngebales depan wartawan lagi. Lah itu rumah gede gitu buat apaan kan gitu? Kadang saya mikir mending buat ustaz aja itu rumah kan ya. Daripada punya rumah kagak ada dipakai kan begitu. Jadi yang namanya akur sama bini rezeki, akur sama mertua juga rezeki itu. Kan ya? Akur sama mantu rezeki, akur sama tetangga rezeki itu. Tinggal disyukuri rezekinya, insya Allah akan tambah kan begitu. Jadi urusan enak apa kagak tuh bukan urusan banyak apa kagak banyak, tapi urusannya hati bersyukur apa enggak. Kalau hatinya bersyukur, dunia hidupnya enak, akhirat hidupnya selamat, kan begitu. Tapi kalau hatinya sempit, di dunia juga hidupnya susah itu.
montenin orang sini sono, julid sini, ngomongin sono, ngomongin sini. Ntar di akhirat orang kayak gitu kira-kira dapat surga apa kagak? Kagak, orang kagak bersyukur. Allah bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kagak bersyukur ingat siksaku amat pedih. Dulu ada anekdot cerita. Ada orang kaya naik mobil dulu Mercy, mobil Mercy pakai dasi rapi, jas, klimis lampunya. Berhenti di lampu merah. Samping lampu merah ada tukang becak lagi ngetem. Tukang becak emang lagi kagak ada penumpang, tukang becak tidur. Kakinya naik ke atas, kan tukang becak gitu kalau tidur kan. Kaki naik ke atas, pala mendangak ke langit, tidur aja begitu enak. Apa kata si orang kaya di Mercy? Enak jadi tukang beca. Begitu. Punya mobil Mercy enak jadi tukang beca. Tidur tengah di bolong kagak ada yang dipikirin. Gitu. Ini gue nih mikirin karyawan, gaji, proyek sono kagak lurus, ini bini minta ini, anak kena narkoba, banyak banget yang dipikirin. Ternyata di balik topi tukang beca ngelirik juga ke mobil Mercy itu rumahnya. Di balik topi dia ngelirik. Di dalam mobil Mercy laki-laki ganteng, rambut klimis, setrikaan baju lancip, dasinya keren, mobilnya mengkilat. Dia lihat enak kali jadi orang kaya. Mobilnya mewah, rumahnya pasti gede. Anak bini pasti seneng tuh, kayak gua anak bini ngomel mulu. Ini artinya nih ada dua orang yang sama-sama kagak bersyukur, hidupnya susah emang. Jadi kalau kita ya bersyukur, hidupnya insya Allah gampang, begitu enak, sejahtera, di akhirat juga dapat jaminan surga. Karena ini yang disebut oleh Nabi Muhammad, ini Tuhan ahli surga. Disaksikan oleh sahabat lain, orang ini malam kagak tahajud. Tapi saya bukannya nyuruh kagak tahajud, bukan gitu. Mengukur diri aja. Kira-kira kalau kagak tahajud hatinya bagaimana gitu. Kalau hatinya memang bersih model kayak sahabat tadi, kagak tahajud nggak apa-apa dah gitu. Cuman kan hati kita rada belang-belang juga gitu. Kita sama teman yang begini sih itu kagak dengki, soalnya satu partai kan ya. Beda partai kita gede banget gitu. Iya, ini kan kadang-kadang nih ukhuwah Islamiyah kita diuji soal tahun politik juga ini masalahnya. Diuji seberapa besar kita bisa menahan hati supaya kagak gedek sama orang lain yang beda pilihan sama kita. Ini ujian ini. Gitu. Pikiran saya masih apa yang mau jadi, kita mah kagak jadi apa-apa, gini-gini aja. Orang atas tuh ribut sono sini, kita mau ikut-ikutan juga kagak ada untungnya. Mending jadi anggota dewan, kagak kan ya. Yang ada cuman kita ribut sama tetangga doang. Kan ya, dulu almarhum Zainuddin MZ bilang, itu petinggi-petinggi itu kalau ribut, yang namanya kebo, ribut sama kebo, yang rugi mana? Yang rugi rumput, gitu. Kan ya, kebo nih ribut sama kebo, guling-guling, yang pada mati rumput, biarin kebo ribut sama kebo. Gitu. Kita mau ngeliatin aja. Wayanya tepuk tangan, wayanya ketawa, kagak usah serius-serius amat begitu. Kagak usah serius-serius amat. Wayanya milih, bismillahirrahmanirrahim, beres urusan. Orang mau milih siapa kek, orang mau milih caleg mana kek, partai apa kek, selama dia masih muslim, saudara kita, kagak menghina agama kita, saudara kita. Mending gede banget sama saya Ustaz. Biarin jadi pahala buat kita. Kan begitu? Biarin jadi pahala. Karena ngurusin kayak gini kagak beres-beres nih. Ntar sekarang ribut apa 5 tahun ke depan bakal damai, kan belum ada jaminan. Makanya jangan nungguin damai, kita aja udah beresin hati kita. Orang mau pilih siapa kita terserah begitu. Ini mumpung masih momen Syawal, saya juga ingetin nih untuk apa namanya sebisa mungkin puasa sunnah Syawal. Sekarang nih hitungan saya tanggal 17
Kalau yang lebarannya Sabtu 17. Kalau yang lebarannya Jumat 18. Sini Sabtu atau Jumat ini? Gitu. Apa jangan-jangan Senin kali ini? Mau Jumat kayak mau Sabtu, ini Syawal kira-kira masih ada 12 hari lagi. Sebisa mungkin puasa sunnah. Kalau emang punya utang puasa, utang qada Ramadan, mumpung masih Syawal, sekalian puasa qada kemudian puasa Syawal. Biar dapat 2 pahala, niatnya yang qada. Jadi kalau ada ibadah yang satu tinggi, satu rendah, niatnya yang tinggian. Nanti yang rendah-rendah ngikut. Pas kebetulan Senin, kebetulan bulan Syawal, kita niat qada, qadanya dapat, Seninnya dapat, sunnah Syawalnya dapat. Gitu. Tapi kalau niatnya Senin doang, ya Senin doang dapat. Karena ini ibadahnya lebih tinggi qada. Maka kalau biar dapat semuanya, puasanya niatnya puasa qada. Jadi itu materi kita mudah-mudahan manfaat berkaitan dengan halal bihalal. Ini momen untuk kita memperbaiki hati, saling sama-sama menghalalkan, memaafkan 0-0 gitu. Jadi nggak ada lagi yang nyimpen dendam, biarin. Gua sih udah maafin lu, semuanya gua maafin. Lu nyimpen dendam kagak urusan sama gua. Pokoknya kalau gua insya Allah udah maafin. Gitu. Oke? Mudah-mudahan manfaat. Jadi karena ada tanya jawab nih, jangan lama-lama ya, udah malam ini soalnya. Udah jam 9. Silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini kan akhir-akhir ini kita dengar nih, sepertinya di bulan suci Ramadan juga atau masuk di bulan Syawal, kita ditentangkan antara nasab Nabi Muhammad dengan katanya nasab itu tidak ada atau tidak sampai. Ini umat jadi bikin bingung. Ada statement juga dari Pak Kiai yang menyatakan bahwa nasab Nabi Muhammad itu terputus. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Kiai supaya umat tidak bingung dengan posisi nasab seperti ini? Apakah kita mengambil dari kesimpulan yang mana yang harus didahulukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isu tentang terputusnya nasab keturunan Nabi Muhammad SAW ini isu yang udah lama. Jadi ini bukan isu baru. Jadi bukan baru kemarin lahir begitu, bukan. Jadi isu ini sudah ada sejak zaman-zaman terdahulu. Maka kitab-kitab ulama tentang adanya ketersambungan nasab para sayyid dan juga asyraf yang hidup zaman sekarang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini banyak. Dan saya tidak bisa memaparkan alasannya satu persatu. Karena bagi saya cukup yakin dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya itu Majmu' Rasail, yang kumpulan risalah Kiai Hasyim, disebutkan banyak ulama-ulama dari kalangan habaib yang jadi rujukan. Kalau seandainya ini tidak ada, artinya terputus, tentu rujukan ini menjadi hilang begitu. Jadi saya tidak terlalu menggubris ini isu, karena isu ini udah lama. Tokoh-tokohnya juga tokoh lama. Artinya yang ada baru sekarang itu yang dikutip juga tokoh yang dulu juga. Yang tokoh yang dulu juga sudah dibantah oleh ulama sezamannya. Jadi saya meyakini nasab Nabi itu memang ada.
dan kita punya kewajiban menghormati keluarga Nabi gitu. Tapi itu Ustaz, ada habaib yang romannya kagak sholat, kagak ini maksiat, kagak hormat. Kewajiban kita sama Allah menghormati keluarga Nabi. Maksiat dia itu maksiat dia kepada Allah, bukan urusan kita. Jeleknya dia sama Allah tak urusannya. Cuman kita punya kewajiban, Allah yang mewajibkan kita untuk menghormati keluarga Nabi. Imam Syafi'i dulu waktu hidup pernah ditanya begitu. Emang kenapa sih hormat banget sama keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW? Langsung dia bikin syair ke Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Kafakum min azimil qadri annakumu lam yusalli alaikumu batalat salatuhu. Itu syair begitu. Kata Imam Syafi'i, wahai keluarga Nabi Muhammad SAW, kewajiban menghormati kalian adalah kewajiban yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Memang kita punya kewajiban itu. Dan cukup menjadi bukti kalau engkau adalah keluarga terhormat dalam Islam, man lam yusalli alaikumu batalat salatuhu. Siapa orang yang tidak bersolawat kepada keluarga Nabi, sholatnya batal. Kan kita lagi tahiyat ada sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qaul qadimnya Imam Syafi'i, sholawat kepada keluarga Nabi rukun sholat. Jadi kalau kagak sholawat sama keluarga Nabi, sholatnya kagak sah. Itu jadi bukti keluarga Nabi ini adalah keluarga yang terhormat. Kemudian kata Nabi Muhammad dalam hadis lain, gimana taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Ada dua hal yang saya tinggalin buat kalian, selama kalian pegang lan tadillu, kalian kagak bakal tersesat. Apa dua hal ini? Kitabullah wa itrati. Kata Nabi Muhammad, kitabullah Al-Qur'an wa itrati, dan keturunanku. Kalau seandainya keturunannya putus, berarti Nabi Muhammad sengaja ngebiarin umatnya tersesat. Soalnya dua ikatan hilang itu. Quran doang, tapi orang-orang yang menjelaskan Al-Quran dari keluarga Nabi kagak ada. Nabi Muhammad bilang kalau dua ini dipegang lan tadillu, enggak bakal sesat. Apa? Al-Quran wa itrati, dan keluarga-keluargaku. Gitu. Jadi itu emang kewajiban kita menghormati keluarga Nabi, dan saya punya keyakinan bahwa habaib yang ada saat ini mereka adalah asyraf. Dan habaib-habaib itu kagak pernah milih dilahirin dari ibu siapa itu. Sama kayak kita nggak pernah milih dilahirin dari emak Betawi, emak Jawa, emak Sunda, emak orang Cina, kagak ada pernah milih. Kita ngelahir aja. Masa iya cuman gara-gara dia keluarga baik kita hina-hina, ngaku-ngaku habaib keluarga Nabi, kan kagak ada urusan. Dia lahir kagak pernah milih dari emak siapa itu. Emang keturunannya terhormat, kita hormati sebagai seorang muslim. Dia maksiatnya biar Allah yang menangani. Kita punya kewajiban dari Allah menghormati. Menghormati itu minimal jangan ngasih nama yang jelek gitu. Kalau ngomongin jangan yang jelek-jelek. Masa Habib itu jangan ngomongin begitu. Kalau emang kagak suka sama pendapatnya, diem, jangan kerjain gitu. Saya sih mohon maaf, ini pendapat Ustadz ini nih lebih suka saya nih, lebih menenangkan hati. Jadi kalau ada Habib yang pendapatnya beda, saya bukannya ngehormatin, cuman saya lebih enak ibadah pakai pendapat Ustadz. Begitu urusannya. Apaan lu Habib, masa bilang begini? Mana itu kan jatuhnya ngejelekin gitu. Kalau emang kagak suka tinggal diem aja gitu. Saya sih suka pendapatnya ini nih, lebih enak, lebih maslahat, mudah dikerjakan, tidak keluar syariat juga, ikut dah begitu. Pendapat Habib itu sih ya bagus, cuman
Saya bukannya menghormatin, tapi pendapat ini nih kan yang namanya dalilnya memang ada perbedaan. Bolehlah kita milih berbeda, yang penting ada jalurnya dan tidak menghinakan pendapat yang berbeda. Begitu. Jadi kita punya kewajiban menghormati keluarga Nabi. Dan di Indonesia ini banyak sekali kitab-kitab para habib yang dipelajari dari zaman-zaman dulu. Ada namanya Risalah Jami'ah. Risalah Jami'ah itu Habib Ahmad Al-Haddad yang pengarang Ratib Al-Haddad punya kitab tasawuf banyak. Kitab fikih yang masyhur di kalangan hampir semua kita ada namanya Al-Muqaddimah Hadramiyah. Itu diajarin di mana-mana. Bushrul Karim. Nah, syarahnya Bushrul Karim begitu. Termasuk Wali Songo itu kan juga termasuk keturunan Nabi dari jalur Azamat Khan kan ya, Azamat Khan. Cuman emang jalur Khan ini tidak tercatat di di Robito sebagai ini, tapi beberapa datanya mengkonfirmasi ini Azamat Khannya termasuk daripada keluarga dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, cukup ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Karena kita capeknya beribadah malam, misalkan sholat tahajud, sholat segala macam lah gitu, ajar segala, terus kita berzikir. Tapi waktunya sholat subuh kita ngantuk, tertidur dan tertinggalan sholat berjamaah subuh. Yang saya tanyakan, apa hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama kita bilangnya fardu kifayah. Artinya kalau orang semangat sholat tahajud, saking semangatnya kecapean, akhirnya sholat subuhnya ketinggalan jamaah, tidak ada dosa. Karena dia tidak meninggalkan kewajiban, sebab berjamaah bukan kewajiban. Tapi kalau tidurnya sampai keluar waktu, sholat subuh lewat, begitu waktu subuh, sekarang kan suruh jam 5.55 ya, lewat itu baru bangun, maka ini dikatakan naum, tidurnya itu tidur yang haram, karena dilakukan setelah masuk waktu subuh atau beberapa menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi saran saya nih saya juga ngasih saran buat diri saya juga buat teman-teman. Kalau kita mau bangun malam, sholat malam, ngukur diri dulu. Biasanya kita bangun jam berapa? Kalau biasanya bangun jam 6, nggak usah ngerencanain bangun jam 3, jangan. Naikin aja dulu dari jam 6, bangun jam setengah 6, gitu. Setengah 6, udah biasa nih bangun setengah 6, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, naikin lagi, bangunlah jam 5, gitu. Jam 5 dirutinin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, baru nih niat besok gua kudu dapet jemaah subuh. Gitu. Udah biasa rutin jemaah subuh, itu udah jalan tuh sekian bulan, naikin lagi. Masa iya bangun jam 5 mulu, jam setengah 5 mulu, naiklah jam 4 gitu. Jadi ibadahnya kagak usah muluk-muluk. Gitu. Jangan biasa bangun jam 6. Tahu-tahu mau bangun, gue mau tahajud nih jam 3 bangun. Di jam 3 dia bangun.
baru 2 rakaat udah tidur lagi dia. Tapi kagak biasa tidur akhirnya. Jam 7 dia bangun. Akhirnya kagak salat subuh. Jadi kalau mau ngerutinin saat salat tahajud, naiknya pelan-pelan. Jadi kalau biasa bangun jam 5, pasang alarm 4:30 dah. Biasa 4:30 dapat jemaah subuh, naikin lagi jam 4. Begitu. Ibaratnya kagak kaget nih. Kayak dulu kita waktu SD kan kalau ke masjid Jumatan baunya gope kan gitu. Ntar udah naik SMP naik 2.000 naik SMA 5.000 kan itu. Udah kuliah 10.000 begitu. Jangan umur udah 40 tahun sedekahnya kayak anak SD 2.000 jangan begitu. Kudu naik level itu gitu. Jadi bangun malam juga gitu. Masa iya kagak bangun malam sih? Sekarang bangun biasa jam setengah 6, naik lah jam 5. Terus jam 5 ntar naik lagi itu. Jangan muluk-muluk, nyantai aja. Nyantai aja. Dulu baca Quran bisanya cuma 1 baris 2 baris naikin. Sekarang mah 3 baris dah. Udah seminggu 3 baris naikin lagi. Masa iya 3 baris 5 baris 5 baris baca naikin lagi terus begitu. Jadi ibadahnya meningkat gitu. Sama kayak witir nih, sholat taraweh kemarin nih kan witir udah rutin 3 kan ya. 3 hilang Ramadan witirnya jadi berubah. Jadi yang awalnya 3 jadi tidak. G-nya diganti. Dan dirutinin lagi salat witirnya. Oke. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Sudah ya? Satu lagi. Ustaz, satu lagi mohon. Ini terkait yang viral juga Ustaz. Tadi ada kuat juga ada yang viral. Sekarang lagi viral yang terkait di podcast Al-Zaitun. Oh. Nah, ini mudah-mudahan terwakili pertanyaan saya ini ada podcast yang mengajarkan bahwa sholat berjamaah ada ibu-ibu di depan. Kemudian ada juga kata untuk mazhab Soekarno. Jadi saya mohon pandangan kepada guru kita Ustaz Ahmad Kasih sebagai di rumah fikih Indonesia. Mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung nih komentarinnya nih. Ini Al-Zaitun ini emang dari dulu. Saya nggak tahu kenapa sampai sekarang masih berdiri kagak ditutup-tutup gitu. Dari zaman Menteri Agama Maftuh Basyuni itu tahun berapa tuh Menteri Agama itu? Awal berdiri kan zamannya Maftuh Basyuni itu Zaitun. Itu udah mulai banyak dapat teguran dari ulama kita. Cuman emang kagak pernah digubris, nggak tahu emang dia punya kekuatan apa begitu sampai sekarang berdiri. Dan di Cirebon itu pesantren juga tertutup. Jarak dari area kampus sama pintu masuk tuh sekian kilo. Kalau kita kan pesantren ini jarak dari pintu masuk cuman sekian meter doang kelihatan. Zaitun tuh jauh. Jadi pintu masuk gerbang sampai masuk area kampus tuh ngelewatin kayak jalur puncak 2. Pernah ke puncak 2 Bang? Jalurnya begitu tuh. Memang kiri kanan kebun hutan begitu baru kemudian masuk area kampus. Jauh itu. Jadi dari dulu Al-Zaitun sudah difatwakan memang sesat. Jadi ini siapa namanya si Panji Gumilang ini memang sempalan dari NII zaman dulu itu. Jadi ya saya nggak tahu kudu bilang alhamdulillah apa astagfirullah zaman medsos ini Al-Zaitun kebongkar lagi gitu. Ya alhamdulillah orang pada ngeliat. Ya astagfirullahnya ternyata masih berdiri itu Al-Zaitun begitu. Jadi emang dari dulu kalau pandangan saya udah sesat. Udah jangan jangan diikutin lagi. Sholatnya juga masih mencar-mencar itu. Padahal corona udah kagak ada kan. Sholatnya masih mencar-mencar. Jadi zaman Maftuh Basyuni udah kita tegur, cuman nggak tahu ini ada kekuatan apa sampai Al-Zaitun itu masih bisa berdiri. Kita doain aja mudah-mudahan. Dan saya punya teman sempat itu
nyambung ke NII karena beberapa tahun yang lalu NII masih sampai sekarang masih ada begitu, masih sampai sekarang jadi ketemu susah emang teman itu sudah di apa istilahnya dicuci otaknya begitu ya. Kita bersyukurlah, alhamdulillah kita dapat lingkungan yang baik-baik kan gitu, masjidnya rame, musholanya rame. Kalau tiba ngerada beda kagak tahlilan yasinan mah nggak apa-apa dah begitu, membeda-beda dikit doang mah gitu. Tapi alhamdulillah lingkungannya masih masih kondusif. Jadi saran saya jaga keluarga kita daripada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam memahami agama. Maka carilah sumber-sumber agama kepada pihak-pihak yang kompeten gitu. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa. Mudah-mudahan jemaah kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan apa yang kita hasilkan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana wa barik lana fi amwalina wa a'malina wa awladina wa azwajina wa ahlina wa raddina ya Allah. Ihdina ila ma tuhibbu wa tarda ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekalian pamit dah. Oh iya. Dah, sekalian. Musabah. Ini deh sekarang deh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Kiai Haji Ahmad dan Kasih SMA yang telah menyampaikan uraian. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan untuk malam hari ini untuk kita sebagai beberapa kita pengetahuan, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak dan mama sekalian, khusus juga untuk Bapak BKM Masjid At-Taqwa yang telah berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari semua yang apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Dan untuk itu marilah sama-sama kita bermuhasabah atau saling memaafkan di antara kita secara lebih halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala
Silakan santap malam untuk bapak-bapak yang ingin menikmati santap malam, silakan di lantai 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko mah foto bagus. Bebas makan.